atau pacak. Iya, benar-benar. Mana nak pelayanan, mana nak ini, aduh kacau ini. Pun belajar dari situ lah, kapan kita kepala sekolah lebih dari situ. Tekanan permasalahannya, cuman kita lah belajar kan. Belajar manage pekerjaan minimal ya. Iya, ini yang mana duluan? Kadang-kadang sampai di jurnal dulu, mana yang paling mendesak kan? Benar. Nah, kalau enggak digawe-gawe tuh. Iya. Nah, selesai dalam waktu singkat-singkatnya. Untung tidak dengan berhubungan dengan orang lain. Kalau dalam berhubungan dengan salary orang lain, nak diurus dulu. Nah, itu dia lah kacau. Nah, terus fokus pendampingan kita nih ya. Yang pertama survei hasil versi yang kemarin. Jadi hari ini refleksi hasil survei yang feedback 360 derajat itu. Yang kedua masalah bakjar sampai kemana di sekolah ini penerapannya, dan yang terakhir hasil dari Loka 2 kemarin. Nah, jadi untuk yang pertama ini masalah refleksi survei umpan balik yang telah dilakukan Bu Maria terhadap siswa, teman sejawat dan kepala sekolah yang kemarin Ibu isi di LFS. Ibu refleksikan. Silakan. Dari berbagai penilai itu ada rekan sejawat, ada anak, ada kepala sekolah, itu feedbacknya baik, mereka menyambut baik, dan apa yang sudah saya lakukan itu sudah berproses ke guru penggerak. Hanya ada satu kegiatan yang memang belum dilakukan karena itu nanti akan dilakukan di semester genap, itu mengajak teman sejawat belajar bersama di kelas. Nah, itu nanti akan direncanakan untuk penguatan profil belajar Pancasila. Jadi kita kolaborasi antara beberapa mata pelajaran. Nah, itu mungkin nanti bisa diajak ke situ. Kemudian untuk mengajak teman di kelas itu paling ya dilakukan hanya supervisi. Ya kan semua masuk kelas. Gurunya gak ada yang kosong, jadi mau siapa yang mau diajak gitu. Untuk jadi pembanding ya sering lah kawan-kawan tanya, ya saya jawab sama waktu saya, setahu saya. Semuanya juga feedbacknya baik. Ya bagaimana bisa menciptakan kelas itu hidup? Karena kan itu 3 jam. Kan bahasa mereka tahu bahasa Inggris itu paling lama. Nah, dalam 3 jam itu kita bisa berdiferensiasi, bisa ke SE-nya masuk, terus kita bisa melakukan asesmen. Itu kan harus asesmen yang S of itu kan tiga aspek itu harus dapat. Nah, bagaimana triknya? Nah, itu yang banyak-banyak. Bagaimana kemudian presentasi dia bisa dibelajar. Kemudian untuk pengetahuannya bagaimana dia membuat konten-konten itu. Untuk keterampilannya bagaimana produknya. Itu aja. Sebenarnya mereka juga melakukan hal yang sama, hanya ada teman-teman kalau kita ngajar itu nggak ada pengumuman lagi. Artinya anak yang mencari kan pakai discovery learning. Masa kita harus dijelitin, nggak usah. Cukup kita memberikan ini kuncinya ini, silakan cari bersama. Nanti anak akan timbul pertanyaan gitu. Nah, itu yang memang yang pertama mungkin pengalaman mereka mengajar belum lama. Kemudian mereka juga hanya stuck dari kuliah langsung ngajar, belum pernah ikut mentoring bagaimana mengajar gitu. Jadi kelasnya, jadi mereka masih beranggapan kalau kelas yang diam itu kelas yang sukses. Itu salah. Betul. Berarti kalau kelas itu diam, anak itu tidak belajar. Benar. Tetapi kalau kelas itu aktif, ketika kita berikan satu pertanyaan semua tunjuk tangan, nah itu berarti kan kegiatan itu teraktur semua. Itu yang untuk
penerapan Bakja sudah di penerapan Bakja itu kan kita belum berubah nih. Misi visi itu baru nanti akan diterapkan di 2024. Hanya saya kemarin sudah ngobrol sama kita bahwa proses pencetusan misi itu tahap-tahapnya harus melalui tahap-tahap ini. Sudah saya komunikasikan. Jadi Bakja itu selain dari visi juga dia bisa dalam bentuk P5 Bu. Bisa bentuk apakah Ibu Maria sudah coba apa masih buat rencana dulu Bu? Kalau cobanya kemarin kita sudah lakukan waktu pesta demokrasi. Iya sudah Bu ya. Ya pesta demokrasi itu kan terpilihan ketua OSIS kami buat nian kayak pemilu. Seperti pemilu nih betul, ada kartu suaranya, kemudian mereka antri, diangkat, kemudian perhitungannya juga ada saksi, ada pokoknya dibuat seperti pemilu. Itu yang semester ini kan perbuatannya itu. Untuk P5 Bu ya. Ya untuk P5. Bisa itu dimasukkan dalam alur Bakja bisa itu Bu. Waktunya bersamaan itu. Jadi kita ada kalanya memang kita harus memilih mana yang saya ikuti. Ada kalanya saya minta izin sebentar, masuknya terlambat kalau itu ada kegiatan di sekolah. Kemudian itu dia sering terbentrok. Gitu. Jadi harapannya apa Bu itu? Ya kalau ada kegiatan lagi ya waktunya ya menyesuaikan lah, jangan sampai jam kerja itu, tapi ya memang tidak bisa. Saya pikir juga pemerintah juga sudah mengagendakan sedemikian rupa. Tapi ya kembali lagi tidak bisa kita menyamakan. Kalau idealnya ya saya maunya di luar dari jam sekolah. Atau fokus misalnya satu bulan full. Kita nggak masuk. Tapi kita kerja itu full. Dari pagi sampai sore nggak masalah. Tapi kita fokus. Kalau seperti ini ada 3 toh kita ini, sekolah, keluarga, LMS. Mana dulu ini? Belum lagi saya gereja. Ini di gereja saya sudah off dulu. Saya sudah ngomong saya jangan dipasang dulu. Layanan saya biar saya ibadah biasa saja. Biasanya kan saya jadi petugasnya. Nah ini off dulu semua. Jadi yang mau manten itu, yang mau nyanyi, minta pelatih kurnya itu saya off dulu semua. Saya sedang kegiatan. Itu yang jadi tantangan saya. Dan harapannya ya kalau ada kegiatan lagi tidak seperti ini. Jadi full 1 bulan. Jadi itu harapan pribadi saya. Jadi pertama kita fokus, kedua ya maksimal. Nah ini memang disambi-sambi Pak, terus terang saya Pak. Ada kalanya laptop saya kasihan sama laptop kadang-kadang. Laptop dari pagi saya pasangkan pakai LCD ngajar, pakai laptop. Laptop dipakai sudah jam 1 sampai jam 2 full. Nanti 2:30 elaborasi sampai malam subuh. Kasihan laptop, jadi kita kasihan apalagi orangnya gitu. Jadi terima kasih Bu Maria dari penjelasan dari PP, terus dari kegiatan PSE, dari Bakja, luar biasa ya. Semoga bisa dijalankan. Terus tadi tantangan dan harapan, mudah-mudahan pemerintah mendengar Bu. Jadi mudah-mudahan dikabulkan memang kegiatan itu dilaksanakan full 1 bulan ya, dengan surat tugas dari sekolah, dan kita tidak menjadi beban untuk tapi mungkin juga pemerintah juga mau melihat daya lentingnya CGP itu seperti apa. Betul. Daya tahannya itu seperti apa. Nah, karena kan ya memang kita ada plus minusnya ya.
Dengan begitu kan kita apa ya, dipacu untuk kuat gitu. Ya kan, mau nggak mau. Ya nyatanya ya 65% sudah terlewati toh. Betul. Yang selama ini terseok-seok juga 65% terlewati. Sudah terbiasa. Ya. Yang kalau melihat daya lentingnya itu ya. Jadi memang awal-awal tuh ada yang drop, ada yang agak goyah, ya. Namun pada akhirnya ya banyak contoh, bukan kita ngomong tanpa data kan. Cak Bu Ana, Cak Pak Arifin. Bu Ana tuh awal-awalnya nggak aktif, bingung dia. Beliau tuh bingung. Dan akhirnya aktif. Pas keaktifan dia dibuat dengan ketentuan yang ada bahwa pengawas tidak boleh mengikuti. Nah, jadi begitu juga dengan Pak Arifin. Pak Arifin drop, sakit demam. Tapi pada akhirnya sampai saat ini semua tugas saya rasa dikerjakan semua. Ya, kalau untuk dan lagi yang saya suka itu kontennya ini benar-benar real. Benar real, menyatu dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Itu kan rohnya guru semua itu yang kita pelajari itu. Apa yang kita terapkan? Iya, enak. Akhirnya, berarti saya dulu harus seperti ini. Jadi saya dulu itu harus seperti ini. Kita nggak dapat itu di bangku kuliah, nggak dapat. Nah itulah, saya sangat beruntungnya di situ. Syukur saya dapat ini, dapat ilmunya itu luar biasa. Kalau kuliah udah berapa semester itu? Betul. Iya kan? Itu yang betul. Maka saya katakan ke teman-teman, rugi nggak ikut. Ikutlah, mumpung masih dibiayai pemerintah. Betul. Nanti kalau ada hambatan, boleh tanya dengan kita bareng-bareng kerjain. Bukannya dibiayain saja, Bu. Dikasih. Dikasih uang saku. Jadi terima kasih, saya cukupkan. Selamat siang. Terima kasih. Jadi dari itu saya mendapatkan mulai pembelajaran itu saya lakukan dan persiapan perencanaannya. Saya sudah mendapatkan pembelajaran yang disitu ada nilai itu depositnya, disitu ada pembelajaran diferensiasinya, dan disitu ada karantina sosial. Nah, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, memang saya merasa sangat bahagia, senang sekali karena proses pembelajaran itu merubah pola belajar saya yang selama saya lakukan. Yang tampak sekali perubahan adalah bagaimana siswa menerima proses pembelajaran itu dengan baik, mereka dapat menyerap materi pelajaran itu dengan baik, dan tentunya juga karena ini baru langkah awal, ada kelemahan-kelemahan kekurangan yang saya lakukan, dan itu menjadi PR ke depan bagaimana proses ini lebih sempurna dan anak membuat suatu kelas yang saya nanti pada berikutnya, dan anak memberikan paling balik pada saya dulu pada ini gitu. Masalah menindaklanjuti dari itu kedua dan masalah waktu itu bagaimana sudah terlakukan di
alat kerja yang telah saya lakukan memang tidak mudah dalam memanfaatkannya, karena itu perlu dukungan daripada keluarga sekolah, karena mungkin misinformasi yang didapat oleh teman-teman, maka dalam pelaksanaan agak kurang bisa diterapkan sepenuhnya. Namun itu bukan berarti saya harus berhenti dari situ. Saya harus melakukan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, sejawat khususnya, bagaimana itu dapat saya Sudah bagus sekali Bu, kita masuk ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Apakah Ibu Yesi sudah mempelajari modul 22? Sudah Pak. Apa yang dipelajari pada modul tersebut Bu? Tentang pembelajaran sosial emosional, membangun kembali pendekatannya, membangun emosi anak-anak seperti itu Pak. Jadi kita fokus kepada hal-hal emotional question kepada anak-anak, bukan lagi fokus utamanya ke IQ Pak, tapi ke emosinya anak-anak. Dari emosi, setelah mentalnya terbentuk dengan bagus, baru kita ke IQ-nya seperti itu Pak, kemampuan kecerdasannya seperti itu Pak. Apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas Bu Yesi? Iya, baru merencanakan Pak. Saya baru membuat RPP yang berdiferensiasi dan mengarah kepada sosial emosional, karena ini masih proses ujian semester. Insya Allah di semester genap akan saya laksanakan dengan penuh Pak, seperti itu. Oh iya. Terus apa harapan Ibu setelah menerapkan PSE di kelas yang Ibu Yesi ampu? Baik Pak. Harapan saya setelah saya menerapkan PSE dan KSE di kelas yang saya ampu, anak-anak kembali ke citrah dirinya yang sebenarnya, yaitu jadi anak-anak yang baik, saling mencintai, saling menyayangi, punya rasa simpati, punya rasa empati yang tinggi dengan gurunya dan dengan teman-teman kelasnya dan teman-teman sekolahnya Pak. Jadi anak saya bisa, anak-anak yang saya ajarkan bisa tumbuh bersama, bisa hebat bersama, bisa berkolaborasi bersama, seperti itu Pak. Menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Untuk yang terakhir sebelum penutup Bu Yesi, masalah keterlaksanaan tahapan Bagja. Apakah Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu? Ya. Pelaksanaan metode Bagja sudah saya laksanakan dengan baik Pak, dan sudah ada perubahan yang luar biasa. Dari visi saya sebagai guru penggerak, alhamdulillah ini selaras dengan sekolah kami yang merupakan sekolah penggerak, seperti itu Pak. Setelah Ibu melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan? Memperoleh hasil yang sesuai belum Pak, tapi kira-kira sudah menuju kesesuaian itu Pak. Mungkin sudah 80% seperti itu Pak. Oh ya. Apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi itu? Oh ya, tantangan yang saya hadapi dalam mencapai visi guru penggerak
itu adalah ada beberapa, mungkin sama dengan teman-teman yang lain, ada beberapa kesamaan. Ada beberapa guru-guru teman sejawat, tapi tidak seluruhnya Pak. Ada 2 atau 3 orang teman sejawat yang mencibir apa yang saya lakukan, yang tidak mensupport apa yang saya lakukan. Nah itu saya tidak menganggap sebagai kesulitan, saya itu menganggap tantangan. Mungkin nanti kedepannya saya akan mendekati dengan pendekatan komunikasi yang baik, menyampaikan tujuan saya dengan baik kepada rekan sejawat. Mungkin nanti setelah disampaikan dengan baik, itu tidak lagi menjadi tantangan Pak, tapi itu menjadi supporter di sekeliling saya. Luar biasa itu Bu, ya. Apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Ibu Yesi sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Ya, yang harus saya perbaiki Pak adalah manajemen kolaborasi bersama teman-teman saya. Itu saya yakin dengan berkolaborasi, manajemen berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan pihak sekolah, dan dengan siswa. Yang terakhir adalah dengan orang-orang yang mendukung program sekolah ini Pak. Saya yakin dengan berkolaborasi bersama mereka, maka visi saya sebagai guru penggerak akan terlaksana dengan optimal ke depannya. Oh ya, terima kasih Bu Yesi atas tanggapannya, atas masukan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Luar biasa sekali ya. Terus bagian penutup Bu Yesi, apa hal paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Hal yang menarik yang saya dapatkan adalah banyak hal yang tadinya saya pikir tidak bisa saya lakukan. Setelah pendampingan bersama Pak Ferdi, saya bersemangat melakukan hal-hal yang tadinya tidak bisa saya lakukan. Saya yakin saya bisa setelah dibimbing oleh Pak Ferdi hari ini. Seperti itu Pak. Apa yang membuat Ibu Yesi menarik Ibu Yesi dalam pendampingan? Iya, pendampingannya, proses pendampingannya sangat santai, sangat nyaman. Saya bisa bertanya dan Pak Ferdi bisa memberikan jawaban yang saya tanyakan dengan baik, sehingga apa yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi kesulitan saya bisa teratasi. Seperti itu. Ini lebih fokusnya lagi Bu Yesi, atas tanggapan Bu Yesi, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping di kegiatan pendampingan berikutnya? Pendampingan yang sudah Bapak lakukan bersama saya itu sudah sangat maksimal, luar biasa Pak, sangat bagus. Tapi sedikit keinginan saya ini Pak, kalau pendampingan berikutnya kalau bisa waktunya pagi hari Pak. Jadi kondisi sekolah masih ramai Pak. Yang kedua tidak sepi, yang ketiga tidak panas. Ya, nanti Pak usahakan untuk pendampingan individu 4, 5, dan 6 Pak usahakan di pagi hari yang tidak mengganggu jam belajar. Terima kasih Bu Yesi untuk pendampingan individu 3 ini. Data-data yang saya dapatkan dari Bu Yesi luar biasa. Dan saya kalau data lengkap seperti ini Bu Yesi, enak untuk buat laporannya. Iya, karena saya juga diberi tanggung jawab untuk memberikan laporan untuk pendampingan.